Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya kembali. Kali ini saya ingin berbagi tips dan trik lagi. Ini masih seputar dropship ya teman-teman. Dan yang akan saya bahas di video kali ini itu adalah tentang jasa pengiriman. Kenapa saya harus bahas jasa pengiriman di video kali ini? Dan apa sih kelebihan dari jasa pengiriman ini untuk toko kita sebagai dropship? Jadi ini judulnya itu dropship ya teman-teman. Dan mungkin ini sangat berpengaruh bagi seorang dropship yang baru aja mulai berjualan di marketplace, mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Id, terus masih banyak lagi ya teman-teman, masih banyak lagi. Nah, yang jadi berpengaruhnya itu ketika si dropship yang baru mulai jualan, mereka itu lebih memasukkan alamat pengirimannya itu alamat pengiriman mereka sendiri. Jadi alamat rumah mereka sendiri teman-teman, bukan dari alamat sellernya. Itu jika kita tidak disadari dan kita tidak diperbaiki, penjualan kita itu tidak akan mendapatkan untung ya teman-teman, dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari video ini saya ingin jelaskan dan ingin berbagi tips juga untuk menyadarkan teman-teman yang baru aja mulai berjualan untuk bisa memperbaiki tokonya. Ada dua langkah ya yang akan saya bahas, tapi ada poin-poinnya juga teman-teman, dan semoga teman-teman bisa menyimak video ini. Jadi kita tanpa banyak basa-basi langsung aja ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah masukkan alamat seller ke toko kita. Jangan masukkan alamat kita sendiri. Oke. Alamat seller ya. Kita cek dulu di sini. Ini adalah seller saya teman-teman. Ini udah diamond. Ini udah bagus banget ini tokonya ya. Kita langsung cek info toko. Nah, di sini tuh ada alamat tokonya nih. Ini alamat toko. Biasanya itu tergantung dari penjual ya. Ada yang munculkan alamat, ada yang enggak teman-teman. Jika sudah seperti ini kan udah ketahuan nih. Buah Batu, Kota Bandung 4086. Silakan teman-teman catat ataupun bisa di drag seperti ini lalu copy. Nah, setelah itu silakan masukkan ke alamat pengiriman ini. Di sini ya. Pakai alamat sellernya ya, dari sini ya. Harus disamakan ya teman-teman. Jadi kode posnya juga harus sama dan dari kotanya juga harus sama. Ini alamat pengiriman jangan diisi pakai alamat rumah, tapi pakai alamat seller teman-teman. Itu akan mempengaruhi masalah ketika teman-teman order ke sellernya nanti. Jika udah seperti ini, jika teman-teman udah memasukkan seperti ini, itu berarti udah fix, nggak ada masalah lagi dong. Nggak ada yang namanya problem saat kita berjualan nanti. Tapi jika teman-teman tidak menyadari dan menghiraukan seperti ini, ada beberapa faktor yang bukan beberapa faktor sih. Jadi ada satu kerugian yang teman-teman akan hadapi nanti. Masalah yang terus dihadapi jika teman-teman tidak memperbaikinya, yaitu di bagian ongkir. Kalau misalnya kita tidak diperbaiki, ongkir tersebut itu akan mempengaruhi ke penjualan kita, ke penghasilan kita, itu akan berpengaruh. Contohnya kita contohkan dulu ya. Kita ambil dulu satu produk dari seller. Kita langsung beli. Nah, di sini kita langsung aja beli. Kita tunggu. Nah, lihat nih di alamat pengiriman ini, alamat pengiriman di sini ada yang namanya Buah Batu Bandung, Buah Batu Kota Bandung. Ini adalah alamat pengiriman saya ya teman-teman nih. Ini adalah alamat pengiriman saya dan kita langsung aja klik pengiriman reguler. Nah, total ongkir yang harus dikirim itu 8.000. Jadi ketika ada orang yang beli, nah ongkirnya tuh murah kan karena pengiriman alamatnya itu kita samakan teman-teman. Coba kalau misalnya kita nggak samakan, kita coba pilih alamat lain. Di sini misalnya pakai alamat ini nih, kita pakai alamat yang Haipa. Di sini yang dari Surabaya ya, kita pilih yang Surabaya. Nih kita lihat nih teman-teman, ini berbeda ya alamat sellernya dari Buah Batu, ini dari Surabaya. Terus kita langsung aja pilih pengiriman dan pilih yang reguler ini. Tuh. Jumlahnya aja berbeda teman-teman. Jadi 79.000 dan total ongkir yang harus dikirim itu 19.000. Gimana? Dari sini teman-teman udah kelihatan kan? Kalau misalnya teman-teman lebih mementingkan alamat pengirimannya itu pakai alamat teman-teman, itu akan mempengaruhi seperti ini nantinya. Dari hasil produk ataupun dari keuntungan produk yang 10.000 aja itu belum bisa mendapatkan hasil yang untung teman-teman ya. Yang ada itu malah rugi teman-teman ya. Rugi berapa tuh? Dan buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini adalah alur kerjanya. Sebenarnya ini adalah alur kerja. Ini adalah alur kerjanya seperti ini teman-teman. Dari mulai pembelikan, nantinya itu seorang tuh beli ya. Buat teman-teman yang nggak tahu alur kerja dari sini yang saya maksudkan tadi, yang saya bahas tadi itu seperti ini teman-teman. Misalkan ada pembeli nih, beli ke kita satu produk. Misalnya produk yang tadi ya atasan muslim 60.900. Kalau misalnya sama ongkir itu sekitar hitunglah 70.000 lah teman-teman ya. 70.000 pas misalnya 70.000 ke kita. Nah, terus itu kan langsung ada otomatis notif masuk ya. Notif masuk, kita sebagai dropshipnya itu langsung beli produk yang diinginkan si pembeli ke seller. Nah, kita pilih yang atasan tadi tuh.
Jadi totalnya itu 70.000. Pas kan, karena kita pakai alamat pengiriman yang sama, nggak berbeda ya, bukan alamat pengiriman berbeda. Nah, kita beli, habis beli akan otomatis ke si pembeli. Jadi keuntungannya itu akan lebih jelas teman-teman. Nah, kalau misalkan kita kayak tadi nih pakai alamat lain, itu akan lebih nambah lagi dong. Itu nggak bakal dapat penghasilan yang jelas teman-teman. Seperti itu. Jadi cukup sampai sini, teman-teman sudah paham di bagian alat pengiriman ini, dan kerugiannya adalah di bagian ongkir jika teman-teman tidak memperbaikinya sampai sekarang. Jadi perbaiki dari sekarang, oke? Silahkan cek dulu pengiriman teman-teman. Semoga paham ya, semoga paham teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian tahap yang kedua. Nah, di sini jika sudah memahami dari langkah pertama, berarti kita langsung masuk ke alamat langkah kedua dan atur layanan pengiriman. Oke, ini langkah kedua itu masuk ke bagian jasa pengiriman. Wah, di sini nih. Oke, kita bahas dulu di bagian jasa pengiriman. Di sini paling ribet biasanya ya. Paling ribet ketika ada yang namanya resi otomatis dan resi manual. Resi manual contohnya ya. Kita punya barang, kita kirim ke kurir, otomatis kurir bakal ngasih resinya. Nah, resinya itu mungkin kita bisa gunakan buat tracking ataupun cari melalui resi itu. Dan kalau misalnya OB otomatis, itu akan dibuat dari sistem Tokopedia-nya. Lalu untuk penjelasannya itu ada di sini ya, ada OB otomatis seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ada yang tunai juga. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Nah, lalu Bang, di sini kan banyak nih pengirimannya itu, ada Liontes, Rek, Ninja Express, Gojek, GoPress. Saya harus pilih yang mana dong, Bang? Saran saya pakai aja jasa pengiriman JNE ya teman-teman, jasa pengiriman JNE. Jadi ini adalah jasa pengiriman yang udah paling umum, dan pakai JNE ini juga kita bisa input resi manual. Karena apa? Kalau misalnya kita dropship dari Tokopedia ke Tokopedia itu nggak bisa ya, nggak bisa pakai resi otomatis. Apalagi di Shopee itu nggak bakal bisa juga teman-teman, karena di Shopee juga itu layanan pengirimannya itu otomatis juga. Jadi lebih baik teman-teman mau di Shopee ataupun Tokopedia, teman-teman itu pakai layanan pengirimannya itu JNE teman-teman ya, agar bisa input manual. Dan mungkin itu ya jasa pengirimannya, silahkan teman-teman gunakan yang JNE aja. Kalau misalnya mau ikutin jasa pengirimannya dari seller itu terserah ya, tapi nanti itu bakal ribet teman-teman, karena otomatis itu bakal bentrok. Resi kita dengan resi seller itu berbeda kalau misalnya dua-duanya layanan pengirimannya itu menggunakan resi otomatis. Nah, mungkin itu aja ya teman-temannya saya bahas dari jasa pengiriman. Jadi dari inti semua videonya ya, dari inti semua videonya, silakan asal pengirimannya itu gunakan pengiriman dari seller agar ongkir kita ke seller itu nggak jauh berbeda dan nggak ada kerugian yang lebih lah teman-teman ya. Terus teliti juga di layanan pengiriman itu kan otomatis ya, kita cuma pakai JNE doang, berarti si pembeli itu akan pakai kode JNE. Nah, kita sebagai dropshipnya untuk membeli produk ke sellernya itu juga harus teliti. Jangan sampai asal-asalan. Misalnya kayak gini asal-asalannya ya. Si seller tuh beli produk tuh pakai kode JNE. Nah, kita malah belinya itu pakai kode secepat. Bingung dong teman-teman kalau kayak gitu ya. Jadi harus teliti juga teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya share ya teman-teman. Ternyata jika diperhatikan di layanan pengiriman, kalau salah alamat aja akan pengaruh kepada pendapatan kita kan. Nah, jadi selalu teliti saat pelanggan order. Salah kurir mungkin bisa menghambat pengiriman juga dan prosesnya. Dan otomatis kalau misalnya kita nggak proses pengiriman mulai resinya juga, terus nggak diperbaiki juga, nggak ada tanggung jawab juga, itu akan gagal juga pengirimannya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja teman-teman videonya. Semoga berguna dan bermanfaat. Semoga jualan teman-teman selalu sukses dan banjir orderan. Amin. Kritik dan saran dan request video tutorial silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan semoga video yang saya sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman dan bisa dipahami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.